Alhamdulillah, mayahdillah fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudari seiman, seislam, dan seihsan, pada kesempatan ini saya akan membahas halaman 51. Kemudian saya tugaskan kepada Anda untuk latihan pada halaman 93. Baik, akan saya mulai. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dicatat sebagaimana mestinya. Tetapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Al-Quran. Al-Quran dibukukan pada zaman, dikodifikasi pada zaman Utsman bin Affan, sehingga disebut Mushaf Utsman bin Affan. Tulisannya sampai hari ini masih ada di Turki, ditulis di atas kulit, numpuk ke atas setangtung jalma. Adapun hadis tidak sedemikian rupa. Hadis dicatat pada zaman para sahabat, hanya sebagian para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdillah, ada sekitar 50 sahabat Nabi SAW yang mencatat hadis Nabi SAW. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang disebut sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi SAW, dan wafat dalam keadaan Islam. Apa itu murid sahabat? Murid sahabat adalah disebut tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah yang mengikuti para sahabat. Man laqiya sahabah mu'minan bin Nabi sallam wa mata 'alal Islam. Yang disebut tabi'in itu adalah yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat oleh tabi'in ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijri sampai 101 Hijri. Beliau adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah dengan Khulafaur Rasyidin Umar bin Abdul Aziz, yang termasuk kepada cicitnya Umar bin Khattab.
Beliau sebagai khalifah sekaligus sebagai tabi'in yang menginstruksikan untuk menulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Instruksi Umar bin Abdul Aziz itu termaktub di dalam suratnya, di dalam kitab As-Sunnah Qabla Tadwin, dikatakan begini: undur makana min hadisi Rasulillahi SAW faktubhu fa inni khiftul durusal ilmi wa dihabal ulama'i wala takbal illa haditha Rasulillahi SAW wa tabsul ilma wa tajlisu hatta ya'lama man la ya'lamu fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sitran. Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadis Rasulullah SAW, lalu tulislah, karena aku takut lenyap ilmu karena meninggalnya ulama, dan janganlah Anda terima kecuali hadis Rasulullah SAW, dan sebarkanlah ilmu hadis dan adakan majelis-majelis ilmu supaya orang tidak dapat mengetahuinya lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikan barang rahasia. Riwayat Ad-Darimi. Inilah instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang menulis hadis Nabi SAW dihargai oleh emas murni. Yang menulis 1 ons, hadis di gram, di kilo, berarti dia menerima 1 ons emas murni. Yang menulis 0,5 kilogram hadis ditimbang kertasnya, maka dihargai dengan 0,5 kilogram emas murni. Itulah kebijakan seorang Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Abdul Aziz, seorang cicit dari Umar bin Khattab. Surat perintah tersebut atau instruksi tersebut: 1. Perintah meneliti membukukan hadis Rasulullah SAW dengan ketentuan yang jangan diterima kecuali hadis Nabi SAW. 2. Perintah menyebarluaskan hadis-hadis tersebut dengan jalan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya hadis tidak lenyap karena menjadi rahasia. Saudara-saudari seiman, seislam, dan seihsan. Jadi perintah menulis membukukan hadis itu tidak boleh hadis ditulis kecuali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari seiman, seislam, seihsan. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak banyak yang menulis hadis. Yang menulis hadis itu antara lain Abdullah bin Amr bin As, kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Uman bin Munabbah, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Itu yang menulis. Mengapa
hadis pada zaman Nabi SAW tidak banyak ditulis karena khawatir Al-Quran bercampur dengan hadis Nabi SAW. Jadi kalau dulu itu tidak seperti sekarang ya, satu jilid Quran itu. Dulu itu hadis dan Al-Quran kadang-kadang bersatu menulisnya di kain, belum ada kertas, di kulit, sehingga di atasnya umpamanya Quran, di bawahnya hadis. Itu takut bercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti riwayat Abu Daud yang lainnya ada yang melarang untuk menulis hadis. La taktubu anni, janganlah kalian, hei para sahabatku, menulis dari Nabi Sallallahu, dariku, kata Nabi, ghairal Quran, selain Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu, barang siapa yang menulis selain Al-Quran maka hendaklah ia menghapusnya. Selain itu ada juga nabi yang memerintahkan untuk menulis, yaitu uktubu li Abi Sa'd. Ada seorang Abu Sa'd yang mengatakan bahwa sukar sekali menghafal, oleh karena itu tolong untuk ditulis. Maka Nabi mengatakan tulislah untuk Abu Sa'd. Dan ada lagi hadis yang memerintahkan untuk menulis hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uktubu, hendaklah kamu tulis ani dariku. La yahruju min fami illa haqqun, tidak keluar dari mulutku kecuali yang benar. Nah, ini seakan kontradiktif hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Maka bisa dikatakan thariqatul jam'i, diambil kedua-duanya. Jadi pada zaman Nabi SAW tidak boleh menulis hadis sekiranya hadis dan Al-Quran itu bercampur. Boleh menulis hadis bagi orang yang kurang kuat hafalannya. Ya. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz tadi, hadis itu banyak para penghafal hadis wafat dan tidak tertulis. Maka bila hadis tidak tertulis, tentu akan hilang hadis itu bersama dengan para penghafal hadisnya yang gugur di medan perang, ya, yang wafat biasa. Padahal para penghafal hadis, kalau hadis tidak tertulis maka hadis-hadis itu akan lenyap. Kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh para tabi'in di awal abad 2 Hijri. Maka banyak para penulis hadis. Kita mengenal kutubus sittah, kutubus sab'ah, seperti Sahih Bukhari ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim,
Sunan Abu Dawud ditulis oleh Abu Dawud. Sunan Tirmidzi ditulis oleh Imam Tirmidzi. Sunan Nasa'i oleh Imam Nasa'i. Sunan Ibnu Majah ditulis oleh Ibnu Majah. Kemudian Imam Malik menulis Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i menulis Al-Um, di dalamnya kitab hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Imam Ahmad bin Hambal menulis Musnad Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang itu kitab-kitab masih bisa kita nikmati ya. Kitab-kitab, jadi para ulama dulu itu sudah memberikan contoh kepada kita sekalian dalam rangka menulis. Oleh karena itu rajin-rajin Anda menulis. Jadi mahasiswa harus bisa menulis. Kalau Anda seorang mahasiswa enggan menulis, maka lebih baik mundur teratur jadi mahasiswa. Itu ya. Saya menugaskan kepada Anda menulisnya dengan tulis tangan, tidak diketik gitu. Jadi di sini ada latihan untuk UTS ya. Silahkan tulis dengan tulis tangan sajalah ya. Ini ya tentang kodifikasi penulisan hadis zaman para sahabat dan zaman tabi'in. Silahkan Anda tulis dengan tulis tangan saja. Barangkali kuliah untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Tetapi ini ya baik mata kuliah ilmu hadis atau ilmu akhlak, tolong dibuka YouTube-nya tentang pesan saya dalam mata kuliah ini. Barangkali sekian dulu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya masih kurang sehat.